rivers in desolate heights. Tuhan akan membuat sungai-sungai mengalir di bukit-bukit gundul, di puncak-puncak gunung. Seringkali tempat paling sunyi bukan kuburan. Tempat paling sunyi adalah di mana tempat kepemimpinan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku, ada sebuah ayat yang ditulis oleh Yagur, Amsal 30. Ada 3 hal yang sangat mengherankan, tapi 4 yang sangat misterius, yang sulit dimengerti. Amsal 30 ayat 18, ayat 19 berkata, the way of the eagle in the air. Jalan daripada Raja Wali di angkasa. Raja Wali gambaran kehidupan orang percaya. Bebas, diciptakan jadi raja. Amin. Haleluya. Jalan adalah derek. Bahasa Ibrani derek. Bukan mobil derek ya. Derek artinya the way. Jalan. Dulu tidak ada istilah Kristen, Presbyterian, Protestan, tidak ada. Adanya the way. Derek. Jadi yang cari nama buat anak laki, cucu laki bagus ini. Derek. Ingat hamba Tuhan Derek Prince, nama bagus. Nah, saudara, yang kedua, jalan orang rendah, seperti ular menjalar di atas batu karang. Meskipun the rock, tapi itu menggambarkan bagaimana, yaitu jejak dari ular itu sulit dilihat, saudara. Yang satunya jalan Raja Wali, yang satunya jalan ular. Yang ketiga, jalannya kapal di samudra. Tidak ada orang bisa mendeteksi badai yang datang tiba-tiba. Ya, saudaraku, hidup itu seperti kapal berjalan di samudra. Dan kalau orang meninggal dikatakan berangkat, mengangkat sauh, berangkat ke tempat lain. Dan yang keempat adalah sepasang muda-mudi sedang jatuh cinta. Saya selidiki, saya ini orang yang suka menyelidiki. The way of a man with a mate. Man di sini bukan ish laki-laki biasa, tapi geber, pria dewasa, warrior. Tapi dengan seorang apa? Seorang alma. Alma itu gadis. Zaman dulu kalau gadis muda pasti gadis. Sekarang belum tentu. Tapi waktu itu, apalagi bangsa yang kudus, ini bicara soal bangsa Israel, saudara. Nah, kita melihat di mana-mana, ya, orang-orang tua, laki-laki dengan gadis muda. Tapi yang kemarin kita dengar, nenek 82 tahun dengan pemuda, astaga, terlalu. Tapi firman Tuhan mengatakan itu misterius. Kenapa seseorang, yaitu mengasihi seseorang, itu misteri. Tapi yang lebih misterius, bagaimana Allah menjadi manusia, mencari pengantinnya di mana, di bumi ini. Kalau yang bagus, cantik, baiklah. Yang model rusak-rusak seperti ini dijadikan kekasihnya, itulah ajaib. Amin. Berapa banyak bersyukur bahwa Tuhan mencari kita. Tepuk tangan. Bukan kamu memilih aku, aku yang memilih kamu. Saya melihatnya, saudara, di kota Perth di Australia. Ada seorang pemuda bule, gagah ganteng, kayak Sylvester Stallone, jambulnya begini, badannya well built. Dan saya kaget sekali, istrinya itu, maaf saudara, pasien kusta. Dan cuma segininya, digendong oleh dia. Dan saya mendengar cerita betul-betul terjadi, bagaimana wanita ini biasa digebukin suaminya. Nah, tempat curhatnya pemuda ganteng ini, saudara.
Dan you know the rest of the story. That's why the way of a man, bukan kalau muda-mudi kan biasa saudaraku. The way of a geber, a warrior with a mate. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya sengaja mengambil sheep itu untuk mengajarkan yaitu new perspektif kepada Anda dan saya. Perspektif seorang membedakan seorang dari yang lain. Cara melihat sesuatu itu beda. Nah saya pernah cerita pada saudara, satu hari waktu kita makan, ada seekor tokek nyelonong masuk ruang makan saya. Dan bersama saya dengan ada seorang ibu pendeta. Dan waktu dia lihat tokek ini, dia jatuh cinta saudara. Wow, dia bilang, begitu bagus. Sekarang saya punya ide, bagaimana saya akan berternak tokek supaya jemaat kita yang tidak punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Ini devisa katanya. Seminggu kemudian di tempat saya ada seorang bapak pendeta. Bapak pendeta begitu lihat tokek, dia teriak, alamak! Dia ketakutan saudara. Dan suasana makan jadi rusak semua, terpaksa saya ambil. Ya senapan angin saya dan saya selesaikan dia. Cara melihat sesuatu, barangnya sama, tokeknya sama, tapi yang satu jadi devisa, satunya ancaman. Mari kita lihat bagaimana dunia ini telah menjungkir balikkan segala sesuatu. Saya memberikan saudara pelajaran melalui akronim SHIP itu tadi, kapal. Untuk mengingatkan bahwa perjalanan hidup ini seperti naik kapal. Jangan masuk kapal yang salah. Keluarga seperti kapal, kan? Perjalanan iman seperti naik kapal. Bisnis seperti kapal, saudara. Mazmur 107 mengatakan bagaimana ada orang yang mengarungi samudra dengan kapal. Dan mereka telah naik ke atas langit dan turun sampai dunia orang mati. Terkena saudaraku gelombang daripada dunia ini. Dan yang mereka cari cuma satu, yaitu pelabuhan. Dan pelabuhan itu adalah Yesus. Amin. Fill your lamp, King Jesus. Nah, saudaraku, S dan H dulu, yang lain disimpan. Karena dua ini dasarnya. Simplicity and humility. Kan kita ajarkan nilai itu humility. Tapi ditingkatkan sekarang simplicity. Amen. Saya mengajarkan kepada saudara generosity. Tuhan katakan naikkan new heights. Apa itu? Grace. Lebih daripada generous. Grace. Generous itu kemurahan hati. Tapi kalau grace memberi tanpa melihat siapa yang diberi. Amin. Memberi tanpa bertanya pantas atau tidak. Itulah grace. Simplicity and humility. Dan saudara dan saya bersyukur bahwa kita punya contoh yang sangat luar biasa tentang pemimpin yang simplicity and humility. The simplest are always the humblest. The humblest are often the simplest. Orang yang paling sederhana itu orang rendah hati. Orang rendah hati itu orang yang sederhana. Having just enough is to have enough. Punya cukup, itulah cukup saudaraku. Mari kita mengembangkan, cultivate itu mengembangkan simplicity by rejecting complexity. Jangan hidup terlalu canggih saudara. Ada satu ayat yang selama ini saya cari, rupanya kesulitan daripada istilahnya saudara. Yaitu di dalam Yesaya 57 ayat 10. Yesaya 57 ayat 10. Kenapa sekarang banyak orang tuh selalu ketemu orang lagi capek, lagi stres. Ini saudaraku, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu. Perhatikan ayat yang terjemahan lain. Thou art wearied in the greatness of thy way. Kamu letih lesu, kamu capek, kamu stres, kamu teler sebab hidupmu yang terlalu canggih. The greatness of their way. Di dalam terjemahan The Message, you wear yourself.
You wear yourself out trying the new and the different. Selalu cuma cari apa yang baru di sini. Restoran yang baru, tempat-tempat baru. Pergi tanpa tujuan. Perhatikan, and never see what is waste it all is. You always found strength for the latest fad. Never got tired of trying new religion. Kamu tuh capek karena selalu mencoba yang baru. HP baru, gadget baru. Orang Indonesia termasuk saya suka yang baru. Betul gak saudaraku? Iya kan? Dan Tuhan berkata, you wear yourself out. Kamu akan capek. Gara-gara, aduh mobilku kok sudah lama ya. Saudara tidak bersyukur tinggal di Bali. Di Bali orang tidak peduli saudara naik mobil baru atau mobil lama. Amin. Nah, tidak masalah saudara. Rumahmu nggak terlalu mentereng, tidak penting saudaraku. Siapa yang bersyukur tinggal di Bali? Lain dengan Jakarta saudara. Lain dengan Jakarta. Mereka selalu mencari yang baru. Bahkan trying new religion, trying new church. Firman Allah menunjukkan kamu capek dan lelah karena kamu, yaitu saudaraku, terlalu canggih. Kapan saya cerita tentang Pak Rudi Hartono, orang hebat kan? Siapa ngaku orang hebat ya? Saya belajar sesuatu dari dia. Sebab saya ya laki-laki normal saudaraku ya. Kaosnya ada hitam, ada biru, ada coklat ya. Pak Rudi itu kaos kakinya hitam semua. Satu warna aja. Bajunya ya kaos ya, sebab dia olahragawan ya. That's it. Dia bisa beli merek yang paling mahal, tapi hidupnya sederhana. Saya perhatikan orang makin kaya, makin hebat, makin sederhana. Yang macam-macam, termasuk modelnya kalau dandan kayak penyanyi dangdut, itulah Indonesia. Bandingkan sama yang lain. Don't wear yourself out. Karena selalu mencari yang baru, mencoba yang baru, mencoba yang berbeda. Karena complexity of your life. Saya kenal banyak teman-teman yang kaya. Biasanya yang punya masalah itu yang setengah kaya, saudaraku. Itu selalu mau nonjol. Ya, selalu mau nonjol, mau nunjukkan kalau dia kaya. Kadang-kadang pakai barang palsu lagi. Tetapi saya perhatikan, you wear yourself out. Ada seorang ibu di Jakarta, setiap hari ke salon 3 jam. Kalau merawat tubuh kadang-kadang 5 jam. Bukan seminggu sekali, setiap hari. Aduh saudaraku, apa dia jadi badannya rileks, enggak tambah stres saudara. Nah mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, saudaraku, ketika aku mengutus kamu, apa kamu kekurangan sesuatu? Saya jawab, karena saya sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan, tidak pernah kekurangan apa-apa saudara. Ya. Yang memanggil ke-12 murid itu mengutus mereka berdua-dua, yang memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka. Berpesan ini salah, memerintahkan, he commanded to them, supaya jangan bawa apa-apa pada mereka kecuali yang paling penting, tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tapi jangan memakai 2 baju. Terjemahan bahasa The Message, bagian paling bawah. He sent them off with this instruction. Don't think you need a lot of extra equipment for this. You are the equipment. No special appeals for funds. Keep it simple. Kata bersama saya, keep it simple. Saya ini frequent traveler. Karena itu saya selalu ingin traveling light. Ya, saya ingin selalu enteng. Ya, karena saudara pergi satu tempat paling tidak lebih dari 10 hari. Karena itu apa yang kita bawa itu simple sekali, sederhana. Cari tas yang enteng, koper yang enteng, semuanya minta enteng, saudara. Ya, saya ingat pertama kali saya ketemu seorang penginjil.
Asalnya artis, laki loh nih saudara. Kopernya berapa? 6. Kopernya 6 saudara. Padahal pelayanan cuma 3 hari. Ngeri saudara. Jadi setiap kali nyanyi ganti pakaiannya. Ya mungkin itu gayanya ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kita. Saudara, akhir tahun kan periksa diri sendiri. Evaluasi, jangan evaluasi orang lain. Evaluasi diri sendiri. Tuhan, apa yang kurang pada saya? Biasa kan suami istri juga tanya gitu. Apa yang kamu tidak senang tentang saya? Dulu tahun pertama, daftarnya panjang sekali saudara. Sekarang hampir tidak ada, tinggal dikit. Cuma kemarin dia bilang, tuh loh kebiasaan kamu, kalau habis mandi tidak tahu bagaimana gayungnya saya lemparkan saudara. Tinggal itu kan sayang. Dulu segini loh. Ketika saya tanya pada Tuhan, terus terang nih ngaku nih, saya berpikir bahwa saya ini sudah lumayan. Karena apa? Saya bandingkan dengan teman-teman saya. Itu bodohnya saya. Harusnya dibandingkan dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang gini, kamu terlalu banyak barang. Waduh saudara, kamu itu terlalu banyak barang. Dulu datang ke sini tidak punya apa-apa. Kamu terlalu banyak barang. Saya hampir-hampir jawab, ya tapi Tuhan saya tidak bisa dikasih sama teman-teman saya itu. Saudara-saudara saya itu yang memanjakan saya. Tidak, Tuhan bilang terlalu banyak barang. Keep it simple. Saya ingat satu perkataan seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, lead a simple life, so others simply live. Live simply, hiduplah sederhana, so others simply live. Kata bersama saya 1, 2, 3. Live simply, so others simply live. Kenapa kita hidup harus lebih sederhana? Supaya bisa memberi lebih banyak pada orang lain. Betul? Loh kok diam saudara? Nah, itu risikonya mengikut Tuhan Yesus. Dia berkata, dia bahkan tanya, aku mengutus kamu, pernah kekurangan apa-apa? Tidak pernah. Saya melayani Tuhan tahun ini, akhir tahun ini 38 tahun. Saya menikah tahun ini 40 tahun. Dan Tuhan tanya, pernah enggak kamu kekurangan? Enggak pernah Tuhan. Apapun yang saya butuhkan, Tuhan sudah sediakan jauh di depan. Baik SDM, baik apapun. Karena apa? The Lord is my shepherd, I shall not want. Live simply. Belum pernah kita ngalami ada presiden sehebat ini. Waktu pelantikan kabinet kerja, enggak pakai jas, baju putih tangan digulung. Itu malah celananya digulung saudara. Sekali dia pinjam jaket agak keren dikit, pinjam punya anaknya, langsung jaketnya tuh laku saudara. Ternyata Pak D bisa juga jadi peragawan saudaraku. Ya. Live simply, so others simply live. Luar biasa saudara. Kata Rasul Paulus dalam pemberitaan 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Terjemahan The Message, I deliberately kept it plain and simple. Kata plain and simple. First Jesus and who He is, then Jesus and what He did. Jesus crucified. Wow. First Jesus. Siapa dia? Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Dalam hidup saya terapkan ini dan masih terus belajar saudara. Dalam perjalanan ke Surabaya saya ketemu dengan seorang pemuda dari Bali.
Bajunya garis-garis saudara ya, biru putih gitu. Cara pembukaan, duh bajunya sama gitu saudara. Lalu duduk di samping saya, ternyata dia tunjukkan sepatunya sama saudaraku. Bukan cuma sepatunya sama. Ketika saya bersaksi bahwa saya ini asma disembuhkan, dia bilang saya juga asma, baru keluar rumah sakit. Dan apa yang saya katakan, saya cerita tentang Yesus, who he is, and Jesus, who, what he did, apa yang dilakukan Yesus. Dalam hidup kita, keep it simple, yaitu berpusat pada Tuhan Yesus. Amin. And all these things shall be added unto you. Segala yang kamu cari itu akan mengejar Anda. Amin. Kalau saudara memberi seseorang dan mengharapkan dia nanti kembalikan saudara, itu bisnis. Tapi Tuhan mengajarkan memberi karena kasih. Kasih tidak menuntut kembali saudara. Menuntut kembali itu bisnis. Amin saudaraku. Orang memberi kepada pejabat mengharapkan mendapat sesuatu dari dia. Kembali kita kepada humility. Hati humility. Dan dua ini saudara kembar. Tidak bisa dipesan. Bisa-bisain. Yang sederhana pasti rendah hati. Yang rendah hati pasti sederhana. Itu sudah rumus saudaraku. About humility. Ya saudaraku. Ini ciri khas daripada pengikut Kristus. Amsal 16 ayat 18. Kita baca. 1, 2, 3. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. First pride, then the crash. The bigger the ego, the harder the fall. Satu kali saya ngalami saudara, yaitu kartu kredit saya ditolak saudara. Nah saya jengkel sekali karena belum pernah terjadi ya kan. Saya telepon, yaitu banknya. Ternyata memang limit kartu kredit saya cuma segini. Padahal mestinya lebih lah. Dan saya tahu di situ bahwa saya masih sombong saudara. Saya tanya, kenapa kok cuma sebegitu? Dan saya kaget dengan perkataan saya karena Roh Kudus menempelak saya. Kamu sombong, kamu minta dilayani. Aku yang adalah guru dan Tuhan. Aku datang untuk melayani dan tidak untuk dilayani. Sementara yang di sana pasti sudah dilatih untuk melayani. Ya maaf Pak, dia pakai kata-kata lembut saudaraku ya. Karena dia memang dilatih untuk itu. Ini soal mode saudaraku. Mode-nya. Kita mode-nya melayani atau dilayani. Sebab kecongkaan itu awal kehancuran. Saudara harus selalu periksa posisi hati saudara. Posisi hati saudara mesti diperiksa. Karena Tuhan Yesus itu kalau ada orang meminta pada dia, jawabannya gini. Apa yang engkau mau? Bukan yang aku mau loh. Apa yang engkau mau? Saya pada waktu lihat raja itu datang saudara, saya mengucap syukur. Itu raja negara kecil gitu saja melayaninya seperti repotnya kayak gitu saudara. Sementara Pak D kita menolak pesawat terbang baru kepresidenan. Menolak beli mobil baru. Gubernur DKI naiknya kijang saudara. Kita punya contoh-contoh yang luar biasa di Indonesia. Dan Tuhan tegur saya. Pertama ditegur kebanyakan barang. Sekarang ditegur congkak saudara. Sebab kalau cuma di depan orang namanya pencitraan. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita baca ayat kedua, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu, sekali lagi, hendaklah kamu, lebih mantap sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Terjemahan The Message ayat kedua, with all humility, forsaking self-righteousness, gentleness, memelihara self-control, with patience, bearing with another in unselfish love. Ini Amplified Bible, bagus sekali. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power and control. Dari mana aslinya seseorang? Kasih dia kekayaan, kasih dia kekuasaan, kasih dia otoritas, aslinya keluar. Waktu jadi camat masih baik, jadi lurah mulai begini, bupati begini. Tetapi anak Tuhan selalu, amin, selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Masalahnya nama Chinese saya itu artinya sabar, saudara. Dan boleh tanya istri saya, belum cocok namanya Pak Sabar. Sudah lumayan? Lumayan katanya, haleluya, amin saudaraku. Nah saudara, humility itu adalah ciri khas daripada pengikut Kristus. Mari kita lihat yang lain, 1 Timotius 6 ayat 4. Kalau seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa, penyakitnya mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, citra, fitnah, dan curiga. Tanda manusia akhir zaman, 2 Timotius 3. Manusia akan mencintai siapa? Siapa? Dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, jadi pemfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau berdamai. Sikit-sikit apa? Dituntut. Itu ciri manusia akhir zaman. Tidak usah macam-macam kata Tuhan. Jangan lihat langit saja, lihat manusia. Nah masalahnya ini kalau orang di luar kita ya udahlah. Tapi kalau nyebut diri anak Tuhan dan seperti ini, pasti tidak ada Kristus di dalamnya. Bukan Roh Kudus, pasti roh kuda, saudaraku. Amin. Haleluya. Sampai di sini jelas? Nah, saya minta kita melihat slide nomor 21. Ini tidak boleh ada pada kita. Yang harus ada self-control, self-righteous, merasa diri benar. Itu tidak boleh. Kedua, menganggap diri penting dan menyebut diri I'm a self-made man. Tidak ada orang tolong saya hebat sendiri, saya sukses sendiri. Kalau saya tidak mengajarkan Anda to be successful, saya mengajarkan Anda to be fruitful, berbuah. Dari mana saya tahu kalau saya sombong? Nah kemarin minggu yang lalu, saya pergi sendiri karena untuk tugas cuma 1 hari, istri saya nggak ikut. Biasanya yang teliti kan istri saya. Dan setiap kita naik pesawat Garuda, karena kartu saya platinum, saya pasti dapat 21A atau B, paling depan dari kelas ekonomi. Saya kesana loh, kok diduduki orang? Saya tanya 21A, padahal saya tidak lihat saudara. Nomor saya 21K sebelah sana saudara. Kalau tidak percaya, lihat di gereja. Saudara ini sekali saya lihat gini saya tahu biasanya duduk di mana. Ibu Heti duduk mana saya sudah tahu. Ya toh, Pak Luki duduk mana. Coba ada orang lain duduk sana. Saudara kamu lihat, ini kursiku kok kamu duduk sana gitu. Ayo ngaku. Kalau saudara lihat grup foto, tampang siapa yang saudara cari? Diri sendiri saudara. Kedua, self-importance. Apa tanda Farisi? Mereka suka duduk di tempat-tempat paling terhormat, di rumah-rumah ibadat.
Karena apa saudaraku? Kita dulu bukan siapa-siapa. Kemurahan Tuhan kita dipakai Tuhan. Begitu saya jadi hamba Tuhan sebagai contoh, saya selalu diberikan tempat terbaik. Orang duduk sana diusir-usir saudara. Satu kali saya menghadiri yaitu peresmian sebuah gereja di Jakarta. Karena saya datang, saya didudukan paling depan di sini saudara. Saya bilang orang lain saja, sebab ada perintah Tuhan, jangan duduk di tempat terhormat. Duduk di belakang. Nanti kamu kalau di situ ada orang lebih terhormat. Tapi saya kan tidak milih tempat duduk. Saya disuruh panitia. Ada seorang ibu datang. Saya tanya, kenapa kamu duduk sana? Loh, maaf. Dia bilang, tidak tahu siapa saya. Ya tidak tahu bu, saya tamu. Saya ini istri ketua pembangunan. Buat saya nggak ada masalah. Cuma dalam hati saya, dia bermasalah dengan Tuhan. Tidak tahu siapa saya. Self-importance. Self-made man. Ada orang berkata saya tidak perlu siapa-siapa. Saya jengkel sama orang kayak gini. Kamu cukur itu siapa yang motong? Tidak potong sendiri. Ya orang katanya. Nanti kalau mati jalan sendiri ke kuburan. Tidak ada yang ngangkat katanya. Nah saudara, keduanya ini penting. Simplicity and humility. Selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Ingat yang 2 bulan lalu saya ajarkan saudara, setiap saudara punya kendi. Amin, apa isinya? Jamu, jati, dan jari. 3 benda di dalam. Kendi itu self control, bukan self importance, kendali diri. Kenapa banyak orang ada di penjara atau ditangkap KPK? Karena tidak punya kendali diri. Amin. Kendali diri. Jamu itu apa? Jaga. Ini bahaya saudara. Kedua jati. Jati itu apa? Masa gak bisa sih kalau anak sekolah minggu. Jati itu apa? Jaga hati. Lalu terakhir jari. Jaga diri. Gak usah ngurusin orang lain. Jaga diri sendiri susah saudara. Jadi harus punya kendi. Apa artinya? Self control, kendali diri. Isinya coba semua gini. Jaga mulut, jangan hati, jaga diri. Haleluya. Lalu Anda bisa tebak, itu ada dalam light kita. Integrity. Integritas. Saya belajar integritas dari ibu saya. Sebab buat dia berdusta itu belum Kristen dulu. Itu salah. Dan saya bersyukur bahwa dia mengajarkan itu. Dan kemarin saya khusus pergi ke Surabaya, ibu saya ulang tahun ke-94. Dan saya bacakan ayat ini buat beliau. Amsal 10 ayat ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. A good and honest life. Satu kehidupan yang baik dan jujur. Honesty itu masih di bawah integrity, saudara. Honesty itu bagian dari integrity. It's a blessed memorial. A wicked life leaves a rotten stench. Kehidupan yang jahat, yang busuk, meninggalkan bau yang sangat busuk. Amsal 11 ayat ketiga, kita baca 1, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Terjemah The Message sangat bagus. 1, 2, 3. The integrity of the honest keeps them on track. The deviousness of crooks brings them to ruin. Saya tambahi, bagi orang yang lurus Tuhan berlaku lurus. Bagi orang bengkok Tuhan berlaku apa? Belat belit. Jalan ular di atas batu.
Tetapi kita mencari jalan Raja Wali di angkasa. Amin, saudaraku. Integritas. Jadi meskipun nama Tulus, bisa juga jadi Bulus, saudaraku. Amin. Saya punya tukang pijet di Batam namanya Pak Bulus, saudara. Saya bilang, enggak tahu bapakmu kasih kamu nama Bulus. Mulai hari ini namamu tak ganti Tulus. Dia anak Tuhan juga, saudara. Hati-hati kasih nama anaknya, saudaraku. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Satu hari ada sejumlah uang masuk rekening saya. Lalu saya tanya, ini untuk apa? Oh, karena Bapak mengenalkan yaitu investasi. Saya tidak mengenalkan. Cuma saya pinjam nama Bapak katanya. Oh gitu. Tapi itu uangnya gereja. Ya saya kembalikan, saudara. Karena apa? Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tidak ada yang tahu dan halal, saudara. Tetapi kita mau hidup new heights, bukan? Integrity. Sebab barang siapa bisa dipercaya urusan kecil, akan dipercayakan urusan yang besar. Amen. Nah, ayat selanjutnya, saudara, Lukas 16 yang saya ucapkan tadi supaya ada buktinya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ini pernyataan. Slide selanjutnya. Integritas sesungguhnya adalah hal yang paling perlu dan mendasar untuk karakter ilahi dan kepemimpinan yang efektif. Saudara, kepemimpinan itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh siapa? Oleh para pengikut. Amin. Dan kalau kita hidup, we lead a simple, humble, dan integritas, maka akan tetap diberikan pada kita, yaitu kepemimpinan tadi. Yang P kira-kira apa, saudaraku? Pertama simplicity, humility, integrity. Yang P kira-kira apa? Apa kira-kira? Loh ayo, berkhotbah bersama saya. Itu tadi kan nilai-nilai hebat supaya kita meningkat. Juga dalam hubungan suami istri, hubungan dengan sesama. P ini apa, saudara? Purity, kemurnian, kesucian. Purity. Matius 5 ayat ke-8, karakter warga kerajaan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Terjemah The Message sangat bagus. You are blessed, engkau diberkati. When you get your inside world yang di dalam, your mind and heart put right, then you can see God in the outside. Berapa tahun yang lalu, ada 2 orang wanita yang terkenal meninggal dalam waktu berbeda beberapa jam. Yang pertama Lady Diana Spencer. Yang satu lagi, saudaraku, seorang wanita yang jauh dari cantik. Agak bungkuk, kurus kecil, ngurusin orang-orang kusta, orang-orang mau mati di Kalkuta. Siapa namanya? Bunda Teresa, Mother Teresa. Billy Graham mengatakan, Lady Di is beautiful outside. Dia suka foto, saudaraku. Dia melakukan filantropi, ya, membagi dana, mengumpulkan dana buat anak-anak yang terkena ranjau darat. Tetapi saudara, yang mana menimbulkan kenangan yang indah? Bagaimana kehidupan Lady Diana? Tidak terlalu cemerlang. Pacaran dengan ini, pacaran dengan itu. Alasan, ya suaminya duluan dong. Tidak bisa. Ketika saya selidiki, ternyata itu dimulai dengan janji nikah yang dia modifikasi.
Hati-hati loh, firman Tuhan tidak bisa dimodifikasi. Firman Tuhan tidak bisa diberi alternatif. Yaitu kan sudah berabad-abad. Ketika pengantin wanita mengucapkan janji nikah, I will respect and honor you as my husband. Tapi dia robah karena kurang romantis katanya. Dan tidak sesuai dengan wanita modern. Dia ganti dengan I will love and cherish you. Dia tidak mau respect dan tunduk, tidak mau. Padahal itu perintah Tuhan. Dan itu kebutuhan setiap pria. Setiap pria itu tentu saja ingin istri yang setia, yang suci, ya, yang simple juga. Jadi cuma ada dua golongan, simple atau sampel, saudaraku. Cuma ada dua saja. Ya, nabi atau babi, rasul atau bisul. Nah, saudara yang kasih kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi ingatan akan orang fasik itu berbau busuk. Karena itu purity ini adalah, saudaraku, bukan yang kurang penting, tapi justru yang paling penting. 2 Korintus 7 ayat 1, ini tugas kita sepanjang tahun ini dan selamanya. Saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Apa tugas kita? Menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Saya minta perhatian. Para pria itu kelemahannya di mana, saudara? Dari mana datangnya cinta? Dari mate turun ke hati. Kan tadi ada perjalanan seorang geber, seorang hebat, tapi dengan seorang wanita muda. Kita harus mengasihi istri masa muda, bukan istri muda. Beda satu kata loh, saudara. Pakai atau tidak jadi rame begini. Istri masa muda, bukan istri muda. Saya bersyukur saya dapat istri masa muda dan istri yang awet muda. Amin. Tepuk tangan bagi kita. Hati-hati. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, ada Bapa di surga. Lah yang nyanyi wanita semua, saudaraku. Sebab apa yang kita lihat mempengaruhi hidup kita. Ketika Hawa melihat bahwa buah itu baik, menarik hati, dan memberikan wisdom, diambilnya lalu dimakannya. Mulai dengan apa? Melihat. Yang kedua, Achan, yang menyebabkan bangsa Israel kalah. Ketika diperiksa satu orang, namanya Achan. Achan itu juga aneh. Kan Achan artinya trouble. Troublemaker, saudara, dia ini. Benar kau ambil barang-barang itu? Aku melihat. Aku melihat lantaan emas, perak, dan jubah dari Siniar. Lalu kau ambil. Dari atas sotor rumah, raja yang mestinya berperang tinggal di rumah dan dia melihat. Melihat apa, saudaraku? Batseba. Lo mandi kan dalam kamar mandi tuh, saudara. Mandi kok di atap loh. Ini memang provokator, saudaraku. Saya ingat Gilbert khotbah di sini. Orang mandi itu kan di belakang. Masa mandi itu di depan rumah, saudaraku. Lalu Gilbert tanya, Nona, kau cuci motor kah? Hati-hati gunakan. Yang pria mataku. Coba pria, hati-hati gunakan mataku.
Kalau wanita kelemahannya di mana? Hati-hati gunakan kupingmu. Betul saudara? Tetapi saudaraku, bayangkan kalau P diganti T, jadi apa saudara? Kalau P diganti T jadi apa? Saya niru Pak Jokowi, kamu yang ngomong loh, bukan saya. Jadi ada dua golongan. Kita masuk kapal keselamatan, ship. Atau P-nya diganti T, saudara. It's up to you. Life is a choice. God bless you.